Perkenalkan, nama saya Andri Dimpudus, saya dari Universitas Pembangunan Indonesia, kelas karyawan B121. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester yang berbentuk makalah dengan judul Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara. Abstrak, hakikat hukum administrasi adalah hukum yang berkaitan dengan wewenang pemerintah dan kontrol terhadap penggunaan wewenang yang tujuannya untuk melindungi individu dan masyarakat. Berkaitan dengan adanya kewenangan dalam hukum administrasi negara, menimbulkan persoalan mengenai apa yang disebut penyalahgunaan kewenangan. Aparatur sipil negara atau ASN yang menyalahgunakan wewenang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yaitu ASN dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Prosedur penjatuhan sanksi administrasi terhadap ASN yang menyalahgunakan wewenang adalah pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukum oleh atasan langsung atau oleh tim pemeriksa. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Sondang P. Siangian mengartikan administrasi negara sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dan dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan hukum administrasi negara adalah hubungan-hubungan hukum istimewa yang diadakan sehingga memungkinkan para pejabat dan negara melakukan tugasnya yang istimewa. Sehingga hakikat hukum administrasi adalah hukum yang berkaitan dengan wewenang pemerintah dan kontrol terhadap penggunaan wewenang yang tujuannya untuk melindungi individu dan masyarakat. Indrianto Seno Aji memberikan pengertian penyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapat Jean Rivero dan Waline dalam kaitannya Détournement de pouvoir dengan Fries Hermesen. Penyalahgunaan wewenang dapat diartikan dalam 3 wujud. Yang pertama, penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan. Kedua, penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar diajukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya. Yang ketiga, penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. Menurut Supandi, penyalahgunaan wewenang atau détournement de pouvoir merupakan konsep hukum administrasi negara yang memang banyak menimbulkan salah paham dalam memaknainya. Dalam praktiknya, détournement de pouvoir seringkali dicampur adukan dengan perbuatan sewenang-wenang. Penyalahgunaan sarana dan kesempatan melawan hukum atau bahkan memperluasnya dengan setiap tindakan yang melanggar aturan atau kebijakan apapun dan di bidang apapun. Penggunaan konsep yang luas dan bebas ini pada akhirnya akan mudah menjadi senjata penyalahgunaan wewenang yang lain dan justru kebebasan bertindak pemerintah dalam menghadapi situasi konkret tiada artinya.
Metodologi penelitian. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan tentang keserasian peraturan perundang-undangan yang serta pendekatan undang-undang, yang berarti suatu kegiatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dan undang-undang dasar, atau antara regulasi dan undang-undang. Jenis penelitian penulisan hukum merupakan salah satu kegiatan penelitian yang objektifnya berupa norma. Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif berarti penelitian yang menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian. Dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan lainnya. Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Sekian presentasi singkat dari saya. Terima kasih. Halo semua, bagi kalian yang ingin melanjutkan studi perguruan tinggi, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Di dalamnya terdapat beberapa fakultas, di antaranya hukum, keperawatan, teknik, pertanian, sosial politik, dan juga sastra. Untuk info lebih lanjut, kunjungi website unpi.ac.id atau kalian bisa langsung ke kampus di Jalan